Kita akan membahas tentang periode akhir dari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, tepatnya pada surah Az-Zumar ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan meninggal dunia, dan sesungguhnya mereka juga sama dari umatmu akan meninggal dunia, dan kelak pada hari kiamat kalian akan mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di hadapan Rabb kalian. Dari ayat ini bahwa sehebat apapun manusia, semulia apapun manusia, pasti akan mengalami kematian. Karena orang-orang mulia, bahkan jauh lebih mulia dibandingkan kita, sudah meninggalkan kita. Para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, orang-orang saleh, bahkan para syuhada, mereka sudah meninggalkan kita di dunia ini. Makanya kita lihat di antara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Adam dari sorga. Kenapa Allah sampai turunkan Adam dari sorga itu? Kan sudah enak di sorga. Sebab kalau Adam di sorga dan tidak pernah turun ke dunia, maka Adam tidak akan pernah meninggal. Karena sorga itu sifatnya kekal. Sementara kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mati, termasuk juga Adam. Makanya Adam harus turun dulu dari sorga ke bumi supaya mengalami kematian. Dan setelah Adam turun ke bumi, betul, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menghendaki kematian Adam. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di usia 63 tahun. Berarti usia umatnya pun kurang lebih saja dengan usia nabinya. Bisa kurang, bisa lebih, tapi tidak banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati bainas sittina was sab'in. Usia umatku itu berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Ada yang 60 tahun di sini? Ntar lagi. Ntar ada yang 50, oke lah. Malah 5 ada kan? Hati-hati lagi OTW itu gitu. Iya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang lewat dari 70 tahun itu tidak banyak. Saya belum pernah mendengar ada orang usia sampai 200 itu tidak ada. 100 lebih ya ada 1-2 kan. Itu pun viral karena jarang. Intinya bahwa sebagaimana Nabi kita juga meninggal, maka kita juga akan meninggal. Tetapi ibrah dalam kematian itu bukan di mana kita mati. Makanya tadi saya ngobrol, ada orang yang haji itu niatnya mati di Mekah kan itu. Padahal ibrah kematian itu bukan di mana kita mati. Abu Jahal juga mati di Mekah sama. Tetapi ibrah kematian itu bagaimana kita mati, bukan di mana kita mati. Mati di mana saja tidak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah itu kalau kita mati tidak husnul khotimah, itu masalahnya. Makanya ibrah kematian itu bukan di mana kita mati, tapi bagaimana caranya kita mati. Dan itu Rasul sudah contohkan dalam kehidupan akhir beliau dengan kesederhanaan beliau. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebelum saya kisahkan bagaimana akhir hidup Rasul, sebagaimana tema kita membahas kesederhanaan Nabi,
Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menjelaskan kepada kita tentang tercelanya sebuah dunia. Karena kesederhanaan itu kan biasanya menyangkut dengan dunia. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatid dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, sementara kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ditakdirkan di usia tuanya buta. Kenapa Aisyah sampai buta? Ada penyebab kebutaan. Di antara penyebab kebutaannya, ketika Aisyah radhiyallahu anha masih hidup bersama Nabi. Ketika itu terjadi di perang Ahzab, perang Khandaq atau perang Parit bahasa kita. Nabi SAW mendapatkan kemenangan dalam perang Ahzab itu. Kemudian setelah peperangan, Rasulullah letih sehingga Rasul pulang, kemudian mandi. Ketika mandi tiba-tiba Jibril datang. Ketika itu masih dalam bentuk manusia, berbentuk seorang sahabat yang sangat tampan, namanya Dihyatul Kalbi. Dan itu sahabat yang paling tampan dari sahabat-sahabat Muhajirin. Sampai kalau dia ke Syam berjualan itu, wanita-wanita Syam itu melongo kalau melihat ketampanan Dihyah Al-Kalbi itu. Jadi Jibril mendatangi Rasul itu mencari orang tampan. Ya kalau kayak kita nggak dipilih ya. Ya. Jadi betul-betul yang tampan. Makanya Dihyah dipilih oleh Jibril untuk menjelma kepada dia. Datang dengan kuda putih. Kemudian berteriak, "Ya Muhammad, keluar." Akhirnya Nabi SAW ketika mandi itu langsung keluar. Masalahnya baju besi dia sudah dicopot. Jadi Jibril alaihi salatu wassalam dari atas kuda ini, dia memerintahkan kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, kami para malaikat saja belum menyarungkan pedang-pedang kami. Engkau pula menyarungkan pedangmu. Ya. Sebaiknya kau ambil lagi pedangmu, perintahkan para sahabat serbu Bani Quraidah." Karena Bani Quraidah ini kabilah Yahudi yang berkhianat. Serbu Bani Quraidah. Dan sampaikan kepada para sahabat, bersegeralah sekarang ke Bani Quraidah, jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Walaupun kenyataannya ada sahabat yang sholat di jalan, tapi Rasul tidak menyalahkan. Karena inti kalimat ini bersegera, bukan masalah sholatnya. Ya. Lah pembicaraan Jibril dengan Rasul itu terlihat oleh Aisyah. Ketika Jibril memberikan sebuah perintah kepada Rasul, Aisyah itu nampak. Dan Aisyah heran, kok seorang sahabat berdiri di atas kuda memerintahkan Nabi? Ini kan lancang namanya. Harusnya kan Rasul yang di atas kan gitu. Aisyah tidak tahu bahwa itu bukan sahabat, itu Jibril yang menjelma sahabat. Sehingga setelah datang perintah itu, Aisyah radhiyallahu anha kemudian menjumpai Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku melihat engkau berdiri di hadapanmu Dihyatul Kalbi. Ada masalah apa?" Ya. Maka Rasul mengatakan, "Ya Aisyah, itu bukan Dihyah, itu Jibril. Dan dia menitipkan salam kepadamu. Tetapi karena engkau sudah melihat dengan kedua matamu, maka engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayat." Karena satu-satunya wanita yang melihat Jibril adalah Aisyah. Kalau sahabat kan banyak. Buktinya hadis Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat," itu kan hadis Jibril yang mengajarkan Islam, iman, ihsan pun di hadapan para sahabat. Yang laki-laki tapi kan. Tapi kalau wanitanya Aisyah saja yang melihat. Makanya Rasul mengatakan engkau akan mengalami kebutaan. Dan betul, ketika Aisyah radhiyallahu anha di akhir hayatnya dia buta. Ketika dia buta itulah dia selalu mencari-cari barang di rumahnya.
Kalau ada barang, dia panggil pembantunya, kemari sedekahkan ini kepada si fulan. Dicari lagi barang, ketemu lagi, ini sedekahkan kepada si Allah, dan begitu seterusnya sampai habis tidak ada barang di rumah. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, carikan barang lagi. Kata pembantunya, sudah tidak ada lagi, semua sudah habis kau sedekahkan. Lalu apa yang kau sisakan di sini wahai Ummul Mukminin kalau engkau menyedekahkan semua barang? Disinilah Aisyah radhiyallahu anha membacakan ayat, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Kata Aisyah, mereka orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Artinya Aisyah memilih kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia, dan itu arti kesederhanaan. Ya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, nggak ada muslimatnya ya. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kehidupan Nabi SAW ini kan sama dengan kita manusia. Nabi itu kan manusia sama. Makanya ketika orang-orang musyrik datang kepada Rasul, meminta yang aneh-aneh dan mengatakan, "Hei Muhammad, kalau engkau seorang nabi, buat tuh bukit yang berbatu lagi kering itu kau hijaukan. Kalau engkau memang seorang nabi, buat bukit Arab yang gersang itu kau buat hutan." Ya mustahil, Nabi bukan Tuhan. Makanya Nabi diam. Ketika Nabi diam itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, "Qul innama ana basyarum mithlukum." Katakan ya Muhammad, aku ini manusia seperti kalian, akan tapi diwahyukan kepadaku wahyu dari langit. Artinya Nabi SAW itu sama dengan kita. Kehidupannya itu pasti akan silih berganti. Dalam bahasa Quran itu, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Namanya hidup itu kan diputarkan, kadang di atas, kadang di bawah. Begitulah kehidupan Nabi. Nabi pernah miskin di permulaannya, tapi juga pernah kaya. Bahkan menjadi pedagang sukses yang handal, yang hebat. Kemudian ketika Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, setelah diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, dan setelah 10 tahun berdakwah, Aisyah radhiyallahu anha mengkisahkan, selama kami hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah kenyang sampai wafatnya. Rasul setelah sampai di kota Madinah tidak pernah kenyang sampai wafatnya, kecuali kalau dia menjamu tamu. Rasul itu kenyang itu kalau menjamu tamu saja. Tapi kalau tidak menjamu tamu, maka keluarga Nabi SAW tidak pernah kenyang. Perhatikan ucapan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ucapan daripada Malik ibn Dinar radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi qattun wala lahmin illa ala dhaifin." Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang dari makan roti gandum kecuali kalau dia sedang menjamu tamu. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi burrin ma'dumi thalathata ayyam hatta lahiqa billah." Keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi idam, maksudnya kuah, dalam 3 hari sampai ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala alias wafat. Bahkan dalam riwayat Bukhari itu Aisyah mengatakan, lewat kepada kami hilal 1 bulan. Kemudian lewat kepada kami hilal berikutnya 2 bulan. Kemudian lewat kepada kami hilal berikutnya 3 bulan. Apa kata Aisyah? Di dapur kami, kompor-kompor kami tidak pernah menyala. Artinya kalau dulu tidak nyalakan kompor itu karena tidak ada yang dimasak. Kalau sekarang tidak nyala kompor itu karena COD. Beda ya. Itu beda kehidupan Rasul dengan kehidupan sekarang.
Antum harus hati-hati kok. Nggak ada mehong-mehongnya kompor nih. Ini pasti nih COD kan gitu ya. Itulah zaman dulu seperti itu. Nabi SAW memang betul-betul sederhana hidupnya. Tidak ada yang dimasak. Apalagi kehidupan Rasul itu harus berbagi dengan ashabus sufah masalahnya. Lah ashabus sufah itu jumlahnya bukan 1-2 orang. Mencapai 90 sampai 100 orang tuh. Yang tinggal di Masjid Nabawi itu ashabus sufah. Dan makan mereka sebagian besar dari istri-istri Nabi. Sementara istri-istri Nabi ya dari Nabi lah kan begitu. Sebagai suami. Tapi hebatnya luar biasa. Satupun istri Nabi SAW tidak pernah mengeluh. Itu hebatnya. Pernah 1 kali mengeluh, hanya 1 kali saja. Seumur hidup Nabi SAW berumah tangga itu, pernah istri beliau itu mengeluh 1 kali. Kalau istri antum tak tahu, berkali-kali kan itu. Mungkin setiap hari ngeluh. 1 kali. 1 kali untuk iya betul. 1 kali pagi, 1 kali siang, 1 kali malam. Besoknya gitu lagi. Subhanallah. Iya. Itu curhatan hati itu betul. Ya. Jadi 1 kali itu saat Hafsah kalau tidak salah, Hafsah dan riwayat Bukhari kalau tidak salah itu. Dan saya lupa siapa namanya. Memberikan pengaruh kepada istri-istri Nabi yang lainnya untuk menaikkan nafkah, menaikkan tambahan belanja. Dari sini kita tahu bahwa istri-istri Nabi itu manusia juga, pengen kalau belanjanya ditambah. Kalau istri antum manusia bukan, kita tahu. Artinya bahwa istri-istri Nabi juga inginlah kalau ditambahlah uang belanja. Tapi kan Nabi sudah berusaha. Tapi mereka ngotot. Akhirnya kemudian Nabi SAW mendihar mereka. Apa mengilah? Apa bukan mendihar? Mengilah. Mengilah itu tidak menggauli sampai hampir 1 bulan. Lah ketika Nabi SAW tidak mau dekat dengan istrinya, semua istri ditinggal sama dia. Dan dia hidup sendiri di rumahnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ini merasa. Kenapa? Karena yang salah satu otaknya adalah putrinya, Hafsah, kan itu ya. Merasa dia takut kalau seandainya Hafsah diceraikan Nabi. Kenapa takut diceraikan Nabi? Kan bisa saja diceraikan Nabi, nikah lagi dengan yang lain kan? Karena semua sahabat itu ingin mendapatkan hubungan bukan hanya di dunia sampai ke akhirat. Semua nasab terputus kecuali nasab yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kemudian Umar datang kepada Rasul. Maksudnya ingin memastikan apakah dia mencerai anaknya, putrinya Hafsah itu atau tidak. Datanglah Umar ini. Rupanya ketika diizinkan untuk berjumpa Rasul, hilang semua apa yang akan ditanyakan. Kenapa? Karena Umar melihat keprihatinan yang luar biasa di hadapannya. Di rumah Nabi tidak ada satupun barang. Sudah kecil, tidak ada barang-barang. Tikarnya Nabi pun dari pelepah kurma, yang kalau Rasul SAW terbaring di atas pelepah kurma itu ada bekas-bekasnya. Bekas-bekas dari pelepah kurma itu, kemudian debu yang menempel di bahunya dan punggungnya. Jadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini mencoba menghibur dan mengatakan, Rasul, raja-raja Persia loh, raja-raja Persia dengan raja-raja Romawi itu tidak seperti kamu. Mereka tidur di atas tilam yang sangat empuk dengan dayang-dayang yang banyak di atas istana yang megah, sementara mereka tidak lebih baik daripada kamu. Engkau ini manusia terbaik, harusnya engkau mendapatkan perkara itu. Tapi Nabi SAW ingin menyadarkan Umar ibn Khattab dan mengatakan, Ya Umar, sesungguhnya dunia ini adalah untuk mereka. Maksudnya untuk orang-orang kafir, ya. Tapi untuk kita kelak di sorga.
Dunia yang mereka nikmati itu ya memang untuk orang-orang kafir, bukan untuk kita. Tapi kenikmatan yang jauh lebih besar dibandingkan mereka kelak kita akan dapatkan di surga. Dari sini juga kita tahu bahwa Rasul mengajarkan kesederhanaan kan kepada kita. Bukan berarti Rasul tidak sanggup ingin seperti Raja Persia dan Romawi. Rasul bisa. Rasul bisa. Bahkan Rasul ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah engkau ingin mau hidup selamanya dan aku berikan kekuasaan yang luas, ataukah engkau meninggal dan kembali menemui teman-temanmu di Rafiqil A'la? Tapi Rasul menolaknya kan. Dia lebih baik meninggal dan berjumpa dengan teman-temannya di surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Syahidnya adalah bagaimana istri si Nabi pernah juga protes kan gitu kepada Nabi, gara-gara hanya ingin dinaikkan tambahan belanjanya. Tapi itu hanya satu kali. Karena ketika itu turun ayat pilihan, dan mengatakan kalau mereka menghendaki kehidupan dunia, berikan, jangan kau kurangi. Tapi setelah itu ceraikan dengan baik-baik. Ya. Tapi kalau mereka memilih engkau, memilih Allah dan dirimu, maafkan mereka. Terima mereka sebagai istrimu. Buat sikap kayak gini. Kalau istri antum minta tambahan belanja, bisa nggak? Nggak yakin nggak bisa. Muka-muka takut istri mana bisa. Sebelum ngomong udah mikir gitu ya kan. Iya, soalnya takut. Ya, kalaupun nambah sembunyi-sembunyi. Jadi itu hanya satu kali, habis itu mereka sadar. Dan selepas itu istri Rasul tidak pernah mengeluh lagi. Dalam kondisi apapun, makan ataupun tidak makan. Bahkan Nabi SAW itu kalau pagi-pagi berputar tuh ke istri-istrinya dan mengatakan, hal indakum syai', ada enggak makanan yang bisa kumakan, kata Rasul. Kata istri-istrinya, tidak ada wahai Rasul. Apa kata Rasul? Idzan inni shaim, ya sudah saya puasa saja. Nah, itu kan enak. Kalau kita kan tidak. Kenapa kau tak masak? Pertanyaannya, kenapa kau tak masak? Bukan ada enggak makan yang dimakan? Jadi bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada istrinya, sudah kalau gitu saya puasa sajalah. Kan itu ya. Dan ini menunjukkan kesederhanaan namanya. Bahkan kalau Nabi SAW itu dalam riwayat pecah itu gelasnya, tumbang pecah, tidak dibuang oleh Nabi, ditempel. Bayangkan gelas itu ditempel lagi, dirangkai lagi, ditempel lagi, dipakai lagi. Kalau kita gelas pecah mana ada, dibuanglah, beli baru. Kita ini jangan lagi rusak, nggak rusak aja diganti. Handphone belum rusak, tuh gara-gara ada model baru kan gitu, diganti. Pakaian diganti, semua serba diganti. Mobil baru beli diganti lagi, itulah kita. Tapi Nabi SAW ingin menunjukkan, bukan Rasul tidak bisa membeli yang baru, bisa. Tapi ingin mencontohkan kesederhanaan. Bahkan ada orang Arab Badui ingin berjumpa dengan Rasul dalam riwayat Bukhari itu. Kemudian mengatakan, siapa di antara kalian yang merupakan putra Ibnu Abdul Muthalib? Putranya, cucunya Abdul Muthalib, siapa di antara kalian? Dalam riwayat, siapa yang namanya Muhammad itu? Padahal Nabi SAW ada di sekitar situ. Maksudnya berada di tengah-tengah para sahabatnya. Tapi orang ini nggak kenal. Kok bisa nggak kenal? Karena pakaian Nabi SAW itu sama dengan pakaian yang dipakai para sahabatnya. Kalau sekarang kan tidak. RT saja tahu, RW saja paham kan itu. Entah dari rumahnya, dari pakaiannya, orang tahu ini RT, nampaknya RT. Dari mana tahu? Tampangnya tahu tuh, tampang RT itu. Sudah paham kita ini, baru RT udah tahu ke tampangnya. Oh, apalagi sudah ya anggota dewan, apalagi di atas itu menteri, udah paham lah kan gitu ya. Nabi loh menyamaratakan dirinya dengan para sahabat. Sampai orang baru ini tidak tahu mana Nabi, mana sahabat gitu kan. Saking sederhananya. Dan urusan makan juga, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW, man asbaha minkum amina fi syirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya.
Apa kata Rasul? Barang siapa bangun di pagi hari dalam keadaan aman, tak ada yang ganggu dia, kemudian memiliki makanan hari itu dari pagi sampai malam, kemudian sehat badannya, nggak ada pegal-pegal, nggak ada sakit-sakit asam urat, nggak ada, ya. Pokoknya betul-betul enak pagi itu. Kemudian juga indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki apa yang bisa mencukupkan dia satu hari itu. Kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dunia ada di genggamannya. Dari hadis ini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita kehidupan Rasul sendiri, bahwa Nabi itu tidak pernah menyimpan. Nabi itu tidak pernah menyimpan kalau urusan makan. Pokoknya satu hari ini cukup, bisa makan sampai sore, kemudian ada yang bisa dipakai, kemudian sehat badannya, tidak ada yang sakit-sakit gitu ya, kemudian aman, gak ada yang mengganggu. Oh, seolah-olah dunia di genggamannya, kata Nabi. Itu namanya kesederhanaan. Kalau kita kan tidak, kulkas saja bukan 1, 3, ya bisa 2 bulan dah habis isinya. Belum lagi uang di ATM kan gitu, warung Padang aja bisa dibeli, ya. Itu kita kan gitu ya. Karena kehidupan kita ini tidak sesederhana Nabi. Hanya ceritanya saja kita dengar Nabi sederhana, tapi tidak mau mengikuti kesederhanaan Nabi. Maunya mengikuti Nabi kaya, itu saya mau kaya. Kalau Nabi sederhana, saya harus kaya kan. Jadi gitu ya kan. Itulah fitrah manusia, memang cenderung syahwatnya yang menguasai dibandingkan syariatnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa yang selalu dipanjatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki Muhammad itu dan keluarganya merupakan makanan yang bisa mencukupi saja, tidak berlebihan. Dan dari segala hal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memang mengajarkan kesederhanaan, mulai dari sandal putus saja beliau benerin sendiri, pakaian yang robek saja beliau jahit sendiri. Jadi dari segi apa saja memang Rasul itu mencontohkan kesederhanaan. Dan itu luar biasa, kita punya Nabi yang luar biasa. Padahal dia itu bisa, kalau ingin kaya bisa. Apalagi ketika Nabi SAW sudah betul-betul menguasai Mekah dan Madinah. Artinya Madinah dan Mekah sudah di atas genggamannya. Itu kan di atas karirnya berarti. Rasul bisa saja kemudian menjadi orang kaya kan. Tapi Rasul tidak. Dari sikapnya saja sederhana sekali. Sampai satu ketika Rasul naik khutbah, Nabi itu sampai kemudian mengatakan, barang siapa di antara kalian yang pernah ku ambil hartanya, sekarang ke sini, ambil harta saya. Barang siapa yang dulu pernah ku pukul pundaknya, ini pundak saya, pukul sekarang. Barang siapa yang dulu aku pernah caci maki kehormatannya, nih kehormatanku, silakan caci. Lihat, Nabi SAW itu di atas karirnya itu, di ujung-ujung hidupnya, tapi dia bisa mengatakan seperti itu. Oh, kalau sekarang jangan lagi ngomong begitu. Seandainya dia dihina di medsos, oh dilaporkan ke polisi. Oh ini undang-undang IT ini, kesinggung saya, nggak bisa ini, harus masuk dia. Kan gitu ya orang sekarang ini, karena dia merasa punya jabatan, ya nggak ada rahmatnya sama sekali. Alasannya apa? Biar kapok katanya, biar jadi pelajaran. Padahal dia sakit hati sebenarnya. Kan gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai ke sikap-sikap Rasul itu juga mengajarkan kepada kita bagaimana sederhana beliau. Bahkan nanti saya ceritakan bagaimana wafatnya. Ketika beliau wafat, beliau masih tergadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwa apa yang beliau contohkan kepada kita. Kenapa beliau mencontohkan seperti itu? Supaya kalau kita meninggal dan tidak membawa harta banyak, tidak banyaklah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Karena kalau cerita kekayaan itu kan 2 soalannya kan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kau dapat? Kemana pula kau belanjakan? Dua-duanya ditanya. Ya. Makanya sering saya katakan ada 4 golongan dalam mencari harta. 1,
ketika dia mencari harta halal, betul-betul halal, keringatnya keringat halal, dan dia nafkahkan di jalan halal untuk menghidupi keluarganya. Kadang membantu fakir miskin, kadang menolong orang lain, kadang membantu pembangunan masjid dan begitu seterusnya. Maka dia akan selamat tuh dari pertanggungjawaban hartanya. Karena dia jelaskan dari mana kau dapat, jelas halal. Kemana kau belanjakan untuk ibadah, selamat dia. Ya. Ada kelompok kedua tuh, carinya halal, betul-betul halal. Walaupun lelah letih dari pagi seperti tukang bangunan, mungkin taksi online atau apalah, satu hari dia cari uang itu, betul-betul halal dengan keringatnya. Dibelanjakan pula ke yang haram. Setelah gajian mabok pula dia. Setelah gajian ke tempat lokalisasi pula berzina dia. Setelah gajian beli narkoba pula. Pokoknya hasilnya halal, dibelanjakan pula ke yang haram. Maka dia selamat dari soalan dari mana kau dapat, tapi tidak selamat dari soalan kedua, kemana kau belanjakan. Enggak selamat yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, ada pula tak halal mencarinya, ngerampok dia, tapi untuk pembangunan masjid di samping rumahnya. Kasihan tak jadi-jadi Ustadz masjid itu. Warga sini nggak ada yang mau nyumbang, terpaksa lah saya ngerampok biar cepat jadi masjidnya. Kan itu kan. Jadi itu hasil apa? Carinya haram, dibelanjakan ke yang bagus, ibadah halal. Tetapi apakah diterima? Tidak, karena Allah yang mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Merampok itu tak baik. Berarti kalau digunakan ke yang baik tetap Allah tak terima. Karena Allah itu hanya menerima dari yang baik-baik saja. Berarti dia selamat dari pertanyaan kedua, tapi tidak selamat dari pertanyaan pertama kan? Dari mana kau dapat? Tak selamat dia. Rampok ya Rob. Kenalah kan itu. Tapi yang bahaya ini yang terakhir. Ya. Dia hasilnya hasil haram, tapi dibelanjakan ke yang haram. Hasil rampok untuk judi. Ini kan masalah nih. Udah ngerampok judi lagi. Ya. Berarti kuadrat bahasanya kan. Dua-duanya kena dia. Dari mana kau dapat? Nyolong ya Rob. Kemana kau belanjakan? Judi ya Rob. Habislah dia itu. Kenapa? Dua-duanya kena tuh kan. Dia. Dari mana kau dapat? Kena. Kemana kau belanjakan? Kena lagi dia. Ya. Yang ingin saya katakan ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kembali bahwa bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita kesederhanaan. Karena biasanya orang yang tidak sederhana itu, itulah perangsang untuk mencari kejahatan. Orang kalau hidupnya tidak mau sederhana, pengennya mewah, pengennya wah, itulah kunci untuk membuka setiap kejahatan. Mungkin antum, Masya Allah bapak-bapak itu ya kerjanya bagus. Kadang-kadang setan sebelah kiri yang ngomong, Bang, belilah rumah yang agak bagus kan gitu. Tetangga, mobil baru beli, masa kita tak beli? Kredit lah, yang penting nampak bagus. Ini setan tetangga sebelah antum tuh biasanya. Mungkin sekali dua kali antum tak tanggapi tuh ucapan istri itu. Tapi kalau hari-hari ngomel, nggak bisa kepikiran. Mikir itu untuk bahagiakan istri. Bisa saja depan antum korupsi lah kan gitu. Yang penting senang istri. Harus jual narkoba, yang penting senang istri. Ini kan bahaya. Tapi kalau hidup di bawah sederhana itu insya Allah ya pintu-pintu seperti itu tidak akan ada. Karena biasanya orang yang hidup dengan sederhana itu yakin dengan takdir. Kenapa? Karena biasanya orangnya qanaah. Ya, orang sederhana itu biasanya qanaah. Qanaah itu menerima apapun yang diberikan Allah. Dan dia syukuri. Ya. Karena kalau dia paham takdir itu kan sudah tidak mungkin menggeser apapun. Makanya orang kalau beriman kepada takdir itu tidak mungkin dia berbuat jahat. Tidak mungkin dia merampok, tidak mungkin dia mencuri, tidak mungkin dia korupsi. Tidak mungkin kalau orang beriman dengan takdir itu. Kenapa? Walaupun Anda maling, walaupun Anda mencuri, walaupun Anda korupsi, loh kalau takdirnya segitu, ya segitu saja. Tidak mungkin bertambah. Walaupun diupayakan gitu kan. Oh, ketika dia mencuri dapat banyak,
tapi hilangnya juga cepat, karena itu bukan takdir dia. Bisa kaya dengan itu. Ya. Dan ketika Anda bersedekah pun bukan berarti mengurangi harta kita. Itu maksudnya. Kita bakhil karena kejahatan kita tidak menambah harta, kita sedekah pun bukan berarti mengurangi harta. Nah, itu loh. Itulah keimanan kepada takdir sesungguhnya. Makanya orang yang qanaah, orang yang sederhana itu biasanya hidupnya lebih tenang, ya, lebih lapang kehidupannya. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita kaitkan dengan sejarah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari haji, Hajjatul Wada. Dan di Hajjatul Wada inilah turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan kepada kalian agama kalian, kusempurnakan nikmatku untuk kalian, dan kuridhoi Islam sebagai agama kalian. Ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar menangis. Sehingga sahabat bertanya, Abu Bakar, kenapa kau menangis? Bukankah ayat itu turun sebagaimana ayat-ayat sebelumnya turun? Apa bedanya ayat ini dengan ayat yang lain? Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, celaka engkau. Ayat itu menunjukkan telah dekatnya wafatnya Nabi. Kenapa? Islam sudah sempurna, apalagi yang disampaikan? Artinya kalau sudah Islam sempurna, tidak ada yang lagi disampaikan, berarti tugas Rasul sudah selesai. Itu yang dipahami Abu Bakar. Kalau tugas Rasul selesai, berarti selesai jugalah usia dia. Makanya Abu Bakar menangis. Ya. Itu yang tidak dipahami para sahabat, dan itu menunjukkan kecerdasan Abu Bakar. Setelah kemudian Rasul SAW pulang dari Hajjatul Wada, kan tidak lama setelah haji itu Rasul meninggal. Ya. Karena Hajjatul Wada itu kan tahun ke-10, Rasul meninggal tahun ke-11 kan itu. Di bulan Rabiul Awal. Kita singkat saja, di hari ke-9 sebelum wafatnya Nabi SAW, Nabi itu sudah mengeluh kepada Aisyah radhiyallahu anha apa yang pernah dimakan dia dari racun yang pernah dimakan di perang Khaybar. Jadi saat perang Khaybar itu melawan orang Yahudi keempat kali, karena perang melawan Yahudi itu kan 4 kali ya. Pertama menyerang Bani Qunaiqah, kedua menyerang Bani Nadir, yang ketiga menyerang Bani Quraidah, dan yang terakhir menyerang Khaybar. Itu perang melawan Yahudi terakhir di Khaybar. Lah pulang dari Khaybar inilah Rasul dijamu oleh orang Yahudi. Rupanya ada orang Yahudi itu, seorang wanita namanya Zainab bintul Haris, meletakkan racun di makanan itu. Dan sempat tertelan Rasul sedikit racun itu. Dan juga ada seorang sahabat yang ikut makan, tertelan juga. Tapi sahabat yang lainnya belum sempat makan, Rasul sudah mengatakan, berhenti, letakkan daging-daging kalian, karena daging yang kumakan ini barusan bicara. Itu mukjizat bahwa padaku ada racun, katanya. Akhirnya kata Rasul, berhenti, jangan dimakan. Maka semua sahabat gak ada yang makan, kecuali satu orang yang meninggal. Akhirnya tahun depannya meninggal dia. 1 tahun dia harus melawan racun. Makanya ketika terjadi peracunan itu, Zainab tidak diapa-apain sama Nabi, dibiarkan. Padahal dia sudah meracun Nabi, tapi dibiarkan. Tapi setelah sahabat yang memakan itu mati 1 tahun setelahnya, baru Rasul mengatakan, tangkap Zainab, bunuh dia. Berarti dibunuhnya bukan karena meracun Nabi, karena qisas. Ya, karena dia sudah membunuh sahabatnya yang mati. Dalam Islam itu dibunuh. Jadi bukan karena mengkisos Nabi. Rasul membunuh Zainab ini karena sahabat yang ikut makan racun mati 1 tahun setelahnya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan bunuh dia sebagai qisas. Tapi setelah di akhir-akhir hayat Rasul, itu kan dari perang Khaybar ke kematian Rasul itu kan lama, ikhwan, bertahun-tahun. Artinya Rasul itu punya fisik yang kuat, padahal racunnya bersarang di badannya. Tapi tidak pengaruh sama sekali. Baru terasa setelah di masa tua Nabi. Dia selalu mengeluh kepada Aisyah, ya, tentang racun yang pernah dimakannya. Itulah yang menjadikan penyebab sakitnya Nabi SAW.
Makanya Nabi SAW kemudian 9 hari sebelum wafatnya itu, dia minta kepada para sahabat untuk dihantar kepada kuburan Uhud. Akhirnya sesampainya di kuburan Uhud, Nabi SAW mengucapkan salam, Assalamu alaikum ya syuhada Uhud, inna bikumul lahikun, wa inna insyaallah bikumul lahikun, nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Kata Nabi SAW, keselamatan kepada kalian wahai para syuhada Uhud, kami juga akan menyusul kalian, dan kami hanya mengharap kepada Allah agar kami dan kalian diampuni dosa-dosanya. Kenapa Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menziarahi kuburan syuhada Uhud? Padahal di Madinah itu ada kuburan Baqi, kuburan para sahabat kan? Kenapa jauh-jauh harus ke syuhada Uhud? Pelajarannya di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada para sahabat, seolah-olah Rasul ingin katakan, kalaulah bukan karena Allah kemudian mereka para pejuang ini yang mati-mati ini, maka kalian tidak akan menikmati yang sekarang kalian nikmati. Dalam bahasa Pak Karno itu jas merah gitu ya. Jangan lupakan sejarah kan. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, kalian tidak senikmat hari ini. Mereka para syuhada Uhud inilah yang awal-awal memperjuangkan Islam. Sampai sekarang kalian merasakan nikmatnya. Jadi Rasulullah SAW ingin memperkenalkan para pahlawan. Loh, ini pahlawan kalian ini di Uhud ini. 70 orang inilah yang memulai perjuangan di awal dakwah. Kalau bukan karena Allah kemudian mereka, kita tidak seperti sekarang ini. Ini kan penting ikhwan untuk mengingat sejarah para pahlawan itu. Sekarang kita kan menikmati merdekanya saja, tapi nenek buyut kita melawan Belanda itu kan kita tidak tahu tuh. Cemana mereka menghadapi Belanda sampai akhirnya mereka bisa terusir dan kita bisa merdeka hari ini. Ini kan nikmat yang luar biasa ikhwan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pulang dari syuhada Uhud ke Madinah. Di tengah jalan, tiba-tiba Nabi SAW menangis. Sahabat heran. Dan mengatakan, wa ma yubkika ya Rasulullah, kenapa anda menangis wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, ashfaqtu li ikhwani, aku rindu ingin berjumpa dengan teman-temanku. Sahabat mengatakan, Rasul, awalasna ikhwanuka, lah kami kan teman-temanmu. Di depan kamu ini teman-temanmu semuanya wahai Rasul. Apa yang kau rindukan kepada kami? Maka Rasul SAW mengatakan, kalian bukan teman-temanku, tapi kalianlah sahabat-sahabatku. Kalian bukan temanku, kalian sahabatku. Kemudian sahabat mengatakan, lalu siapa yang anda maksudkan teman-temanmu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, kaumun yu'minuna bi walam yarawni, sebuah kaum melihat aku aja gak pernah, tapi dia sangat yakin dan beriman kepada aku. Itulah kita-kita. Inilah teman-teman Rasul kita-kita ini yang disabdakan Rasul, kaumun lam yarani, sebuah kaum tidak pernah melihatku, tetapi mereka yu'minuna bi, beriman kepada aku. Kita yakin bahwa Rasul kita Muhammad, walaupun kita tidak pernah berjumpa dan bertatap muka, kita yakin bahwa agama yang dibawanya hak. Ya. Maka Nabi SAW kemudian pulang. Mulailah dia jatuh sakit. Ya. Ketika sakitnya itulah, karena kan kebiasaan Rasul, kalau tidak jihad, maka beliau akan menjadi imam di masjid. Tidak ada yang menggantikan imam sholat kecuali Nabi. Tapi saat sakit, Rasul tidak sanggup lagi untuk menjadi imam sholat. Makanya dia panggil Aisyah radhiyallahu anha dan mengatakan, ya Aisyah, muru Abu Bakrin bi an yusalliya bin nas. Hei Aisyah, perintahkan bapakmu, gantikan aku sholat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, jangan. Bapakku bakaan, dia suka nangis. Kalau sholat itu lebih kencang tangisannya dibandingkan bacaannya. Perintahkan Umar saja, katanya. Tapi Rasul mengatakan, tidak, muru Abu Bakrin, perintahkan ayahmu Abu Bakar. Kata Aisyah, Umar sajalah wahai Rasul. Tidak, kata Rasul 3 kali. Akhirnya kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada ayahnya bahwa engkau diperintah Rasul untuk menggantikan salat. Kenapa Nabi SAW meminta Abu Bakar? Bukankah yang pakar Quran banyak? Yang pakar-pakar Quran itu banyak. Mu'ad bin Jabal pakar Quran, Ubay ibn Ka'ab lebih pakar lagi,
Abdullah ibn Mas'ud luar biasa. Kenapa Rasul tidak merintahkan orang-orang ini yang pakar-pakar Quran untuk menjadi sholat? Rasul itu bukan itu masalahnya. Kenapa Rasul kekeh dengan Abu Bakar dan tidak mencari para pakar Quran, sehingga menjadi polemik para ulama ahli fikih? Siapa yang berhak menjadi imam? Apakah yang pakar Quran, yang banyak hafalannya, bagus bacaannya, mantap tajwidnya, ataukah seorang yang alim? Dia ustadz, mungkin hafalannya tidak banyak, suaranya tidak bagus, tapi dia seorang ustadz, alim. Ya, mengacu kepada riwayat ini, karena di sini pakar Quran tidak dipakai, Abu Bakar pun dipakai, kan begitu. Sampai ada polemik fikih seperti itu jadinya. Tetapi maksud Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan menyampingkan para penghafal Quran, karena Rasul yang mengatakan fal ya ummukum ahadukum aqra'uhum. Hendaklah yang jadi imam di antara kalian itu yang pakar-pakar Quran, kata Rasulullah. Tetapi khusus kali ini Rasul ingin mengatakan seolah-olah Rasul menunjuk Abu Bakar menjadi pengganti dia itu karena di sana ada rahasia suksesi kepemimpinan Abu Bakar sepeninggal Nabi. Itu masalahnya. Bahwa kelak Abu Bakar akan memimpin umat. Sebelum itu maka Abu Bakar memimpin sholat dulu. Dari memimpin sholat menjadi memimpin umat. Itu yang dikehendaki Nabi. Karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar memerintahkan imam tetap siapa? Ubay bin Ka'ab. Bahkan sholat tarawih sebulan full yang menjadi imam Ubay bin Ka'ab 23 rakaat. Bukan Umar yang jadi imam kan itu, padahal dia khalifah. Makanya jadi polemik gitu ya, mana yang benar yang jadi imam itu? Apakah karena ketokohannya, keilmuannya dia jadi imam, ataukah karena kepakarannya dalam Quran jadi imam? Ada yang mengatakan ketokohan, ada yang mengatakan kepakaran Quran. Walaupun pendapat yang kuat wallahu alam bahwa yang menjadi imam itu adalah kepakaran Quran. Berdasarkan sabda Nabi, hendaklah yang jadi imam itu yang pakar Quran. Satu ustadz cerdas, tapi suaranya grebek nggak jelas, ya kan? Satu bukan ustadz, tapi dia qori mantap, qori. Karena beda ceramah dengan imam. Makanya dalam baca Quran itu kalau berceramah itu ada namanya gaya mutolaah. Ya, tidak harus pakai lagu. Saya ini sedang berceramah nih, baca Quran tidak harus a'udzubillah. Kita bukan lagi sholat, lagi ceramah. Ya kita tegas. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan begitu orang ceramah kan? Bukan wa ma khalaq, itu lagi sholat. Beda baca Quran dengan ceramah kan? Namanya qiraah mutolaah namanya. Tapi kalau sedang sholat, ya menggunakan murattal lah. Masa sedang sholat, innal hamdalillah, nggak bisa. Ini apa ini orang? Beda bacaan sholat dengan bacaan ceramah. Ya, makanya yang dipilih itu yang akro, yang betul-betul indah bacaannya kan, yang bisa bacaan murattal yang bagus. Itu jadi imam, jadi enak makmum di belakangnya. Padahal Al-Baqarah itu 2 lembar, disangka 1 lembar. Ya, tapi kalau jelek suaranya, satu muka aja kayak 5 lembar, gak ruku-ruku katanya. Kapan rukunya ini? Lama sekali katanya kan itu ya. Ya itu kan perlu khusyuk, dan itu juga pengaruh kepada lagu. Tapi bukan langgam Jawa, langgam Arab. Ya. Baik, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW ketika sudah sakit, Abu Bakar yang mengimami sampai 1 hari. Rasul sudah merasa bugar, seolah-olah dia merasa bugar. Dia bisa berjalan karena berkali-kali Rasul pingsan itu. Dia ingin betul-betul mengimami sholat. Dilihatnya Abu Bakar baru saja memulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya. Kemudian Rasul mulai bisa jalan sedikit demi sedikit, karena memang kamar Rasul dengan Masjid Nabawi kan nempel masalahnya kan. Kalau dibuka pintu ya langsung ke arah mihrab kan itu. Jadi ketika Rasul SAW keluar membuka tabir, Abu Bakar nggak nyadar kalau Rasul itu sedang berjalan, tetap aja dia sholat. Sahabat tahu, sehingga kemudian sahabat itu menepuk tangan mereka, tepuk begini. Abu Bakar nggak paham juga, makin banyak tepukannya sampai bergegar satu masjid bertepuk tangan tuh. Barulah Abu Bakar, ada apa ini kok bertepuk-tepuk kayak ini? Maka dilihatnya ada Rasul. Di situ Abu Bakar mundur, kemudian Rasul maju menjadi imam. Abu Bakar mengikuti sholatnya Rasul dan para sahabat mengikuti gerakan Abu Bakar.
Selepas sholat, Nabi mengatakan, hei, atasfiku lin nisa, tepuk tangan itu untuk cewek, ya. Atasbihu lirijal, tetapi tasbih itu untuk laki-laki. Nah, kalau imam salat, jangan tepuk tangan, itu untuk cewek itu, kata Nabi. Subhanallah, nah, begitu. Subhanallah, itu kalau laki-laki mau menegur kesalahan imam. Ya, tapi kalau mengucapkan subhanallah itu kalau menegur gerakan. Ya, kalau bacaan jangan subhanallah. Umpamanya imam baca salah, ya, qul huwallahu ahad atau qul ya ayyuhal kafirun yang bolak-balik, ya. Itu kan qul ya ayyuhal kafirun kan enggak selesai itu. Kan. Ya. Lu imam ini gimana? Baca subhanallah. Pindah ke ayat subhanalladzi asra bi lah kan salah jadinya kan. Jadi subhanallah itu maksudnya untuk gerakan. Kalau bacaan ya dibenerin, jangan subhanallah. Ya, jadi di situ harus dipahami. Lah kemudian singkat cerita, maka Nabi SAW pun kemudian sakit lagi, jatuh lagi. Lah ketika itu beberapa hari sebelumnya Nabi itu kan berada di rumah Maimunah, istri beliau yang keberapa. Tetapi Nabi SAW ketika itu tidak nyaman kalau harus meninggal di rumah Maimunah. Maka Rasul kemudian dengan keadilan beliau kepada istri-istrinya disuruh datang semua istri-istri. Kemudian minta izin. Bisa enggak saya izin kepada kalian semua kalau seandainya saya ingin beristirahat di rumah Aisyah, di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka setelah disepakati, baru Rasul dipapah dari rumah Maimunah ke rumah Aisyah. Pertanyaannya, kenapa Rasul lebih suka di rumah Aisyah? Karena istri muda? Enggak juga. Aisyah itu bukan istri muda. Karena setelah Aisyah menikah dengan Aisyah, Rasul menikah lagi di bawah-bawahnya, kan begitu. Karena Aisyah itu kan istri ketiga, ada yang mengatakan istri kedua setelah Khadijah, ada yang mengatakan istri ketiga, jadi bukan istri muda kan, kecuali yang terakhir kan itu ya. Bukan itu alasannya. Nabi SAW suka di rumah Aisyah itu karena satu-satunya kamar yang selalu didatangi Jibril dan diturunkan wahyu hanya di kamar Aisyah. Jibril tidak pernah turun di kamar-kamar istri Nabi yang lainnya. Tidak pernah turun di kamar Hafsah, tidak pernah turun di kamar Maimunah, di kamar Zainab, Ummu Salamah, tidak. Jibril itu kalau menurunkan wahyu di kamar Aisyah. Artinya itu kamar wahyu. Makanya Rasul sangat ingin di kamar wahyu. Dan Nabi SAW kalau sudah ada di rumah Aisyah itu paling senang, paling bahagia. Sampai membuat cemburu istri-istrinya. Kenapa? Sebab kalau Rasul berada di rumah Aisyah itu, hampir semua sahabat ngasih hadiah. Termasuk ada sahabat namanya Sa'ad ibn Ubadah, orang kaya. Itu menunggu Nabi SAW giliran di rumah Aisyah. Kalau dia dengar Rasul berada di rumah Aisyah, oh dia bawa hadiah banyak. Jadi setiap Rasul itu di rumah Aisyah, sahabat datang bawa hadiah. Karena kan Rasul tidak menerima sedekah. Ingat, kalau ngaku keluarga Nabi jangan menerima sedekah. Makanya kalau antum ngaku Habib, saya akan coba. Mau enggak kasih duit sedekah 1 M? Ini Habib ini goncang imamnya nih. Nah, 1 M loh, sedekah loh kan. Ah enggak mau. Oh, memang Anda ini duriah Nabi. Oh tak mau. Mau tak? Gitu. Ini ragu-ragu ini gimana? Kalau ragu-ragu karena Nabi dan turunannya tidak boleh menerima sedekah. Kalau hadiah boleh. Jadi isi-isinya akhirnya kan cemburu tuh. Kenapalah sahabat-sahabat ini aneh. Kalau Rasul di giliran Aisyah kasih sedekah, kasih hadiah, ketika Rasul di rumah saya pula tak kasih hadiah katanya. Akhirnya cemburu. Ngutuslah Ummu Salamah. Awalnya Ummu Salamah dulu. Tolonglah Ummu Salamah, kau kan dekat dengan Nabi, dan Ummu Salamah ini kan wanita berakal. Dari semua istri Rasul itu Ummu Salamah yang paling berakal. Kenapa? Karena dicabut cemburunya. Satu-satunya istri yang tidak punya cemburu itu Ummu Salamah. Kenapa? Karena didoakan Nabi. Saat Ummu Salamah itu kan meninggal suaminya, Abu Salamah. Ummu Salamah tidak mau dilamar Nabi. Karena bagi dia tidak ada laki-laki terbaik melebihi Abu Salamah. Tetapi tidak mungkin dia ngomong di hadapan Nabi, ya Nabi lebih baiklah dibandingkan Abu Salamah kan gitu. Cuman untuk menolak, dia tolak halus dengan mengatakan, Rasul,
begini, kayaknya aku tidak pantas kau nikahi. 1, aku sudah tua. 2, anakku banyak. 3, aku wanita pecemburu. Kata Rasul, kalau kau tua, aku juga tua. Apa salahnya? Tua dengan tua menikah. Ya, kalau antum gak yakin, mau yang muda. Aku tua, kau tua, selesai. Anak-anakmu, anak-anakku juga. Jadi kalau anda menikahi janda punya anak, jangan ingin jandanya saja, anaknya juga harus mau. Ya, mau sama ibunya saja, anaknya nggak mau diurus. Kata Nabi, anakmu, anakku juga. Adapun pencemburumu, aku akan berdoa, semoga Allah hilangkan. Hadisnya titik sampai di sini. Coba ada lafadznya, saya ajarkan. Kan gitu. Tapi lafadznya saya tak tahu. Karena hadisnya titik sampai di sini. Lafadznya kayak apa gitu kan? Saya jual sama antum. Bisa lah tiap malam atau berdoa tuh kan. Hilang cemburu istri antum tuh. Lah sejak itulah Ummu Salamah tidak punya cemburu, makanya dia paling berakal. Pokoknya kalau ada masalah di keluarga Nabi, mesti Ummu Salamah yang diutus. Tolonglah Ummu Salamah, ngomonglah sama Nabi itu katanya. Masa kok Aisyah terus, kami kapan? Bilanglah sama dia. Bilang sama sahabat itu, kalau ada di rumah kami, kasihlah sedekah juga, hadiah juga kami itu. Masa di rumah Aisyah aja kau dapat hadiah itu kan? Tetapi Rasul tidak jawab. Rasul tidak jawab. Ya. Sampai berkali-kali Rasul tak jawab. Akhirnya mereka kesel, ngirim Fatimah. Anaknya lagi. Coba, kalau Ummu Salamah tidak berhasil, Fatimah anaknya. Kira-kira apa jawabannya? Kata Fatimah, ya Abi, istri-istrimu kan bukan satu, kan gitu. Masa kau melebihkan Aisyah, kau tidak melebihkan yang lainnya? Nah, maka Rasul menjawab, wahai Fatimah, saya ingin katakan, apakah kau mencintai abimu? Kata Fatimah, ya jelaslah kau bapakku. Maka kata Rasul, kalau kau mencintaiku, cintai wanita yang kucintai. Selesai. Kalau kau mencintaiku, cintai juga wanita yang kucintai. Dan tidak ada wanita yang kucintai melebihi Aisyah. Gak bisa ngomong lah. Dan itu. Kemudian Rasul berikan alasan, kenapa aku mencintai Aisyah? Karena satu-satunya kamar yang didatangi Jibril hanya kamar dia. Kamar yang lain tidak pernah didatanginya. Itulah alasan yang menohok sehingga terdiam istri-istri yang lainnya. Ya. Intinya bahwa Nabi SAW meminta kepada istri-istri yang lain saat sakit parah supaya dihantar ke rumah Aisyah. Setelah kemudian sampai di rumah Aisyah dipapa oleh Abbas dan juga Ali radhiyallahu anhuma. Namanya kan perjalanan dari rumah Maimunah ke Aisyah itu kan nampak orang. Rasul dipapa sedang sakit parah. Dan sahabat ada yang melihat. Lah sahabat yang melihat kondisi Rasul seperti itulah akhirnya disebarlah berita itu ke seantero penjuru Madinah tuh. Akhirnya satu ke Madinah tahulah akhirnya Rasul sedang sakit parah itu. Maka mereka pun berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi. Mereka tinggalkan semua pekerjaan mereka karena ada isu Rasul sakit parah. Semua berhenti bekerja. Mereka semua datang ke Masjid Nabawi. Bergemuruhlah di Masjid Nabawi itu. Ya. Karena kekhawatiran mereka kepada Rasul, sampailah suara mereka ke dalam kamar Aisyah. Ya. Jadi Nabi SAW terganggu dan mengatakan, Aisyah, ada apa dengan orang-orang itu? Kok ramai kali di luar sana? Maka Aisyah coba melihat. Rupanya ada kekhawatiran di mata para sahabat. Kalau mereka kemudian tidak berjumpa lagi dengan Nabi. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ka'annahum takhafuna alaika. Seolah-olah mereka sangat mengkhawatirkan kamu. Oh kalau begitu, panggil Abbas. Panggil Ali. Angkat aku ke mimbar. Akhirnya dengan lemahnya Rasul harus dipapah dari pembaringan sampai ke mimbar Masjid Nabawi. Dan itu khutbah terakhir Nabi. Selepas itu tidak ada khutbah lagi. Ya. Itu khutbah terakhir Rasul. Sedang sakit parah naik di atas mimbar. Kemudian Nabi SAW menyebutkan beberapa poin di situ. Salah satunya la'natullah 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah mengambil kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dijadikan tempat sujud. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan tentang jangan khawatir akan kefakiran, tapi justru khawatirlah karena kekayaan. Kata Rasul, mal faqra ahsya alaikum walakin ahsya alaikum an tubsatad dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum.
Aku tidak khawatir kalian miskin, kata Rasul. Yang aku khawatirkan sebaliknya, kalau dunia dibentangkan kepada kalian, kemudian kalian mengejar dunia sebagaimana orang-orang dulu mengejar dunia, kemudian dunia menghancurkan kalian sebagaimana orang-orang dulu menghancurkannya. Baru aku takut. Dunia ini sebenarnya, kalau saya boleh analogikan, dunia ini bagikan lautan. Ya, dunia ini bagikan lautan. Dan kita itu sebagai perahunya. Ya. Walaupun lautan itu airnya terbentang di mana-mana, bahkan tidak seolah-olah tidak bertepi, tidak akan membahayakan perahu. Enggak akan, paling perahu goyang sana goyang sini, enggak akan bahaya. Yang bahaya itu kalau air laut muncrat ke dalam kapal. Nah, itu baru bahaya kapalnya tuh. Kalau air di luar kapal itu enggak bahaya. Yang bahaya itu kalau airnya di dalam kapal tuh, itu bahaya tuh. Ya. Artinya begini, dunia ini tidak membahayakan kita kalau ada di luar. Tapi kalau dunia itu masuk ke dalam hati, itu yang bahaya. Kalau di luar nggak ada masalah dunia itu. Artinya kalau Anda ingin kaya, silakan kaya, tidak membahayakan orang kaya itu. Yang membahayakan itu bukan Anda kaya, tapi yang membahayakan itu kekayaan masuk ke dalam hati. Sebab kalau kekayaan masuk ke dalam hati, sedikit saja hilang, sedihnya itu seumur hidup. Mungkin 2 tahun yang silam dia punya rumah bagus kena tsunami. Sudah lewat 2 tahun kepikir sedih. Kan kepikiran kan? Kenapa? Karena dunia ada di sini masalahnya. Ya. Tapi kalau seandainya dunia itu tidak diletakkan di hati tapi diletakkan di tangan, mau hari ini antum melihat rumah antum roboh sekalipun, ya namanya rumah itu datang dari Allah. Kalau Allah mengambilnya silahkan saja. Selesai. Itulah makna zuhud. Apa sih zuhud itu? Meletakkan dunia di tangan dan tidak meletakkan dunia di hati. Itulah zuhud artinya. Jadi yang membahayakan itu kalau sudah masuk ke hati. Kalau di luar ya dunia gak ada masalah. Antum mau kaya menjadi orang paling kaya satu Indonesia pun gak akan bahaya. Tapi jangan sekali-kali ada harta masuk ke dalam hati. Itu nanti bahaya. Itu yang menjadikan kita rusak nantinya. Ya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya kemudian setelah Rasul berkhutbah sampai akhirnya Rasul mendoakan mereka para sahabat dan juga kita mendoakan kita semuanya. Baru Rasul kemudian dipapa kembali. Sejak itulah 3 hari sebelum wafatnya Rasul makin memarah. Ketika sudah parah sekali itulah ada Abdurrahman bin Auf datang bawa siwak dia. Abdurrahman ibn Abi Bakar, saudara daripada Aisyah radhiyallahu anha, bawa siwak. Maka Rasulullah SAW sudah tidak bisa bergerak itu, menatap matanya kepada siwak Abdurrahman. Aisyah paham Rasul ingin siwak. Maka Aisyah radhiyallahu mengatakan kepada saudaranya Abdurrahman itu, ya Abdurrahman, berikan siwakmu kepadaku. Maka dikasih siwaknya. Kemudian digunting bekas gigitannya dan digigit lagi oleh Aisyah sehingga menjadi lembut. Karena Rasul tidak mungkin menggigitnya, sakit parah, Aisyah yang menggigitkan. Maka setelah lembut dikasihkan kepada Rasul. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, demi Allah aku tidak pernah melihat Rasul bersiwak sebaik itu. Artinya Rasul paham ini persiapan untuk kematian. Pelajarannya di sini apa? Kalau antum naik kuda balap, di sini setarnya, di sana finishnya. Ketika kita awal memacu itu, pasti kuda belum begitu kencang. Kemudian di tengah mulai kencang. Tapi kalau sudah 10-20 meter lagi ke finish, pasti kuda itu akan dikencangkan sekencang-kencangnya, biar dia yang menang. Artinya kalau orang sudah mau finish nih, harusnya lebih dekat kepada Allah lagi. Harus lebih lagi dekat kepada Allah dibandingkan awal dan tengah. Kenapa? Karena amal itu ditentukan akhirnya. Manusia itu ditentukan akhirnya, bukan awal, bukan tengah. Ya, seperti kuda balap tadi, kalau sudah dekat finish harusnya itu yang paling kencang tuh. Nah, Rasul ingin mengajarkan seperti itu. Dia bersiwak dengan siwak yang jauh lebih indah dan lebih baik, kata Aisyah radhiyallahu anha. Selepas itu Abdurrahman keluar, datang pula Fatimah. Aisyah menyingkir. Tetapi tidak jauh dari situ. Maka Rasul mengatakan kepada Fatimah, berbisik-bisiklah di telinga Fatimah itu. Entah apa yang dibisikkan Nabi, tiba-tiba Fatimah menangis.
Kemudian bisikan yang kedua, tiba-tiba Fatimah tertawa. Aisyah nih yang nengok heran, macam mana kok Fatimah bisa sekali-kali menangis, sekali-kali tertawa ketika dibisikkan oleh Nabi itu. Rupanya jawabannya setelah Rasul meninggal baru dibuka rahasianya. Aisyah, waktu Rasul menjelang mati itu, Rasul membisikkan di telingamu, kok kamu menangis, kenapa? Kata Fatimah, karena Rasul membisikkan di telingaku bahwa dia akan meninggal, dan aku orang pertama di keluarganya yang akan menyusulnya. Adapun aku tertawa setelahnya, karena Rasul mengatakan kepadaku, engkau akan menjadi pemimpin para wanita di sorga. Aku senang. Ya. Lah semenjak itu, maka Rasul SAW kemudian berdua dengan Aisyah. Hanya berdua saja di pangkuan Aisyah. Ya, diletakkan di paha Aisyah. Disitulah malaikat datang memberikan dua pilihan kepada Nabi SAW. Ya Muhammad, apakah engkau ingin hidup selamanya? Maka kalau itu mau, ku berikan kau usia yang panjang, ku berikan dunia sebanyak-banyaknya. Atau engkau ingin bersama keluargamu, saudara-saudaramu, teman-temanmu di sorga yang paling tinggi, Rafiqil A'la. Milih mana? Tiba-tiba Rasul mengisyaratkan. Aisyah tidak tahu kalau Rasul sedang diberikan pilihan, karena Aisyah tidak melihat malaikat. Ya, hanya Rasul yang tahu. Dan ini sebagai dalil bahwa orang sedang sakaratul maut itu, maka akan ditampakkan setiap yang gaib yang dulu tidak pernah tampak kepada dia. Orang yang sakaratul maut itu dia bisa memandang malaikat maut. Dia bisa memandang para malaikat, bahkan dia bisa memandang catatannya. Dari sini Allah mengatakan dalam surah Qaf, fakashafna anhu ghita'ak fabasarukal yawma hadid. Kami singkapkan segala kegaiban sehingga mata kalian akan terfokus dengan tajam, mampu melihat yang gaib. Ya, Aisyah kan tidak lihat, tetapi Aisyah tahu jangan-jangan Rasul sedang diberikan pilihan. Karena ketika itu Aisyah hanya melihat Rasul mengacungkan tangannya ke langit seperti ini, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Aku memilih ke sana, ke sana, ke sana gitu ya. Kemudian Rasul pun seolah-olah merasakan sakit dan mengatakan, ala wa inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya dalam kematian itu adalah rasa sakit. Kalau Rasul saja sakit ketika kematiannya, apalagi kita. Tapi sakitnya seorang mukmin saat kematian boleh jadi itu penggugur dosa terakhir dia. Tapi sakitnya orang kafir saat kematian boleh jadi itu awal adab bagi dia. Maka Rasul SAW tiba-tiba mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, di depan sana malaikat maut meminta izin. Aisyah tidak dengar. Ya. Tapi Rasul mengatakan malaikat sedang meminta izin masuk. Di situ ada Jibril dan ada malakul maut. Datang kepada Rasulullah, meminta izin untuk dicabut nyawanya. Maka Jibril alaihi salatu wassalam mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam ya Jibril. Kata Jibril, bersamaku malakul maut. Dia Allah izinkan untuk mencabut nyawamu. Maka malaikat Jibril mengatakan, ya ayyatuhan nafsut thayyibah. Wahai jiwa yang baik. Wahai jiwa yang baik. Ukhruji, keluarlah. Ila radiyatan mardiyah, kepada keredaan dan kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Ya ruha Muhammad ibn Abdillah. Wahai ruh Muhammad ibn Abdillah, keluarlah. Akhirnya kemudian keluarlah pelan-pelan. Dan ingat ya, kalau orang meninggal itu pertama kali ruh itu melesat dari mana? Dari kaki. Faltafatis saku bisak. Jadi ruh itu mulai keluar itu dari kaki dulu, berjalan ke atas, kemudian ke perut. Kenapa dari kaki dulu? Kenapa nggak dari tangan? Kenapa dari kaki? Sebab kalau seandainya dari atas dulu atau dari tangan dulu, nanti orang bisa lari ketika dicabut kematiannya. Nanti lari dia, lari ke masjid, tahu-tahu tobat, ya kan? Ketika itu tidak ada lagi waktu tobat, karena Rasul mengatakan apabila nyawa di tenggorokan, mustahil dia bertobat. Makanya dikunci kakinya. Ruhnya itu ditarik dari kaki, faltafatus sak bisak. Kaki nggak bisa jalan lagi. Mau kemana? Mau lari kemana? Mau lari ke bandara ke Mekah? Nggak bisa. Mau ke masjid? Nggak bisa. Mau lari ngambil Quran? Nggak bisa. Kaki dulu yang mati. Ketika nyawa sudah di sini, maka Rasul mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdin malam yuwargir.
Allah itu menerima tobatnya hamba sebelum sampai di sini. Sengaja kakinya dulu nggak lari dia. Ya. Coba bagaimana penyesalannya orang itu. Qala rabbirji'uni, ya Allah kembalikan aku. Mustahil, innahu huwa kalimatun innama hiya kalimatun huwa qailuha. Itu omongan kamu saja, nggak mungkin orang mati balik lagi, kata Allah. Ya. Maka wafatlah Nabi SAW tepat di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Maka Aisyah radhiyallahu anha tahu Rasul sudah meninggal, langsung lemes dia. Apa yang harus dikatakan? Dia hanya berteriak-teriak, mata Rasulullah, mata Rasulullah. Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Dengan lemasnya dia buka pintu menuju Masjid Nabawi itu. Semua sahabat menanti-nanti berita ketika Ummul Mukminin menghabarkan mata Rasulullah, meninggal Rasulullah. Semua para sahabat menangis. Satu kota Madinah. Sampai Ali tidak bisa berdiri karena lemas mendengar Rasul meninggal. Utsman seperti anak-anak, jalan sana jalan sini, gak percaya Rasul meninggal. Umar pulang ke rumahnya, ngambil pedang, kemudian mengatakan, hei siapa yang mengatakan Rasul meninggal, ku penggal lehernya. Dia tidak meninggal, dia sedang pergi 40 hari saja, itu akan kembali. Nanti kalau sudah hidup, nanti ku patahkan kaki tangan munafik itu. Tidak ada yang tenang. Kalau Ali, Utsman, Umar tidak tenang, macam mana sahabat yang lain? Ya, rupanya hanya satu sahabat yang bisa menenangkan semua sahabat, Abu Bakar. Dari kejauhan dia datang, mendengar Rasulullah SAW meninggal, langsung masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dibukanya penutup wajah Rasul, diciumnya kening Rasul dan mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Sungguh engkau sangat indah kondisimu, baik hidup ataupun mati wahai Rasul. Kemudian setelah ditutup menangis, naik di atas mimbar. Dia coba tenangkan Umar. Hei Umar, diam, uskut, diam, duduk. Tapi Umar tidak, tetap dia memegang pedang, kemudian berteriak-teriak, siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku penggal lehernya, katanya. Sampai akhirnya Abu Bakar tidak mempedulikan Umar, biarkan dia menjerit-jerit, naik pula di atas ke mimbar. Disitulah kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ayyuhan nas, man minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati, dia akan hidup lagi. Wa man kuntum ta'budullaha, tapi kalau di antara kalian masih tetap menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Kemudian Abu Bakar membacakan satu ayat yang kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu seolah-olah baru turun, pada ayat ini sudah lama turunnya tuh. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayazillahu syakirin. Tidaklah Muhammad kecuali sama dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau dia mati atau terbunuh, apakah dia akan murtad? Maka siapapun yang murtad tidak mencelakakan Allah sedikit pun, karena Allah hanya membalas orang-orang yang bersyukur, kata Anas bin Malik. Demi Allah, seolah-olah ayat itu baru turun. Semua tersadarkan dengan ayat itu dan mengatakan sungguh Rasul sudah meninggal. Maka mereka pun mulai merawat jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul meninggal di atas kesederhanaan karena baju besinya masih tergadaikan dengan orang Yahudi. Dan sebelum meninggal saat sakit, Rasul teringat dia menyimpan emas. Kemudian dia mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, mana emas-emas itu? Mana emas-emas itu? Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada. Kemudian diambil, diletakkan di tangan Rasul. Kata Rasulullah, sedekahkan. Jangan sampai lewat satu malam kecuali emas ini sudah dibagikan kepada manusia. Begitulah kesederhanaan Nabi SAW sampai wafat beliau. Wallahu a'lam bishawab.